Matur nuwun Mbak Ati, sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tasih semangat Ibu Bapak, Ibu-ibu Kalijawi pundi niki Ibu-ibu Kalijawi? Kok ngilang kabeh? Teman-teman dari Koalisi Perumahan Gotong Royong. Oh, keren toh. Yang jauh dari mana nih? Saka Surabaya pundi? Bekasi paling adoh. Nggih. Ibu Bapak, jadi sore ini ini cukup istimewa karena acara festival umum kampung ini ternyata mendapat apresiasi dan beliau-beliau yang kita harapkan datang kok dilalai yo kersa rawuh. Jadi ini luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu-ibu Kalijawi, tepuk tangan untuk teman-teman kolaborator seniman. Wah, tekan buri barang. Saya panggil supaya tidak berlama-lama karena kita hanya punya waktu kurang dari 2 jam untuk diskusi. Yang pertama, Rembuk Kampung Kutha ini akan menghadirkan, yang pertama saya panggil Bapak Wakil Menteri PKP Bapak Fahri Hamzah. Selamat datang Bapak Fahri Hamzah. Silahkan Bapak, mohon bisa ke plaza. Tepuk tangan untuk Pak Fahri Hamzah. Kemudian yang kedua kami panggil sekaligus Bapak Wakil Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono. Pak Ferry, Bang Ferry, Mas Ferry. Silakan senyamannya Pak Fahri. Selamat sore. Moga Pak Ferry. Yang ketiga, yang tak kalah menariknya adalah Bapak kita semua di Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Hasto, Wakil Kota Yogyakarta. Pak Hasto sugeng sonten. Moga Pak Hasto. Sugeng sonten Pak Hasto, tepuk tangan Pak Hasto untuk wali kota kita. Yang keempat adalah perempuan terkuat dari pinggir kali Winongo dan Gajah Wong, Ibu Ainun Murwani. Dan yang terakhir saya panggil Ahli Tata Kota Pak Marco Kusuma Wijaya. Monggo Bapak dipersilakan duduk. Mbak Ainun, Pak Marco. Saya harus jaga ini soalnya lincah itu agak ugla-aglik Pak. Jadi kestabilannya itu dari kita sendiri. Ya. Terima kasih Ibu Bapak, teman-teman wartawan, teman-teman media yang hadir. Sore ini kita benar-benar istimewa kan, Jogja istimewa. Kita bisa menghadirkan 2 tokoh yang selama ini kita ingin sekali ketemu. Dari Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman dan Kementerian Koperasi. Nah, kenapa kok 2 kementerian ini yang kita undang? Nanti saya akan tanya Mbak Ainun. Dan Pak Hasto sebagai wali kota juga kemudian penting untuk mendengarkan apa yang kemudian ingin diharapkan oleh Paguyuban Kalijawi yang hari ini, nah ini yang istimewa lagi tuh, hari ini tuh sekaligus kita memperingati 3 peringatan. Yang pertama ulang tahun 13 tahun Kalijawi gitu ya Mbak Ainun. 13 tahun perjuangan Kalijawi, nabung mulai 2000 dan dari omah gawe tabungan sampai sekarang punya koperasi sektorial. Tepuk tangan untuk Kalijawi. 13 tahun. Anggotanya dari 14 kampung nomor 15 kampung, aku lali. 14 kampung dari pinggir Winongo dan Gajah Wong. Yang kedua, ini peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78. Tepuk tangan
untuk Koperasi Indonesia. Yang ketiga, ini juga sekaligus tahun ini diperingati sebagai Tahun Internasional Koperasi. Jadi 3 hal ini adalah cukup penting. Kita akan mendengarkan Bapak Ibu semuanya untuk kita berdiskusi santai. Konsepnya ini memang cangkruan di pasar. Ya, jadi kita ngobrol santai. Ini adalah bagian dari kita membangun sebuah ekosistem. Kota ini tidak bisa kemudian hanya satu pihak saja yang menata, tetapi inisiatif dari bawah, kemudian kebijakan semua diintegrasikan, disinkronkan supaya kemudian kita bisa bersama-sama mewujudkan sebuah keadilan sosial. Saya pikir ini misinya, dan yang saya langsung saja. Yang pertama, ini kan acaranya pamer kampung. Sebenarnya ini sebenarnya event budaya merayakan kegotong royongan, Pak Asto. Yang kita rayakan itu semangat gotong royong, gitu. Gotong royong itu akan mewujudkan sebuah perumahan bisa, untuk mewujudkan koperasi juga bisa. Nah, tetapi yang penting adalah semangat gotong royongnya, semangat kebersamaan yang itu dilakukan oleh teman-teman Paguyuban Kalijawi. Nah, saya ingin langsung ingin memberikan kepada Mbak Ainun, karena yang punya gawe adalah Mbak Ainun dan teman-teman Kalijawi. Kenapa kok bikin acara pamer kampung opo sing arep pamer ki, Mbak? Gitu. Jadi bapak-bapak ini diundang itu sebenarnya apa sih yang mau dipamer ki? Biasanya kan kalau warga, Pak kami mau minta bantuan gitu kan. Nah, apakah kayak gitu mau minta bantuan? Nah, gitu. Jadi monggo silahkan Mbak Ainun menyatakan apa memberikan, dan ini di sini juga kok ada market omah-omahan, di sini ada market apa kampungnya yang ditata di pinggir Kali Winongo ini sebenarnya apa gitu. Silakan Mbak Ainun. Terima kasih Mas Juli, izin Bapak Wamen Koperasi Pak Juli, Pak Fahri, Pak Hasto, Pak Marco. Ini teman saya grogi tapi karena ada Pak Marco jadi rada ngelong grogi nih. Pak Marco ini yang selalu dampingi kami, teman kental, konco kental jarene kan gitu. Ya, kenapa pamer kampung ini diadakan oleh Paguyuban Kalijawi? Karena sebenarnya festival-festival kecil itu selalu dilakukan oleh Kalijawi, tapi hanya di kampung, dan dilakukan, dirayakan hanya oleh Kalijawi, gitu. Oleh Paguyuban Kalijawi dan warga sekitar. Tapi karena kami merasa bahwa jaringan kami sudah semakin kuat, terus dukungan-dukungan juga sudah semakin kuat dari akademisi, dari praktisi, dari pemerintah, dari swasta, itu kami mencoba untuk memberanikan diri membuat sebuah festival di ruang publik yang ada di tengah kota, yang ini lagi viral. Jadi kami agak kesulitan ya mengatur suasana pasar untuk bisa berdampingan dengan acara kami. Tapi ya dengan komunikasi antar warga itu akhirnya terjadi dengan lancar. Jadi kami ingin mengajak semua kolaborator memperluas kolaborasi dengan seniman, dengan praktisi, bahwa gerakan untuk mencapai keamanan bermukim yang menjadi cita-cita besar Kalijawi itu menjadi gerakan yang lebih luas dan berdampak lebih luas. Kami sudah mempunyai keberanian untuk menyatakan bahwa Kalijawi ini adalah perempuan-perempuan berdaya, dengan tabungan 2.000 bisa menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni dan permukiman di kampung-kampung Paguyuban Kalijawi di bantaran Sungai Winongo dan Gajah Wong. Yang paling besar adalah seperti contohnya di Merican di Kabupaten Sleman yang Pak Fahri pernah hadir di sana, mengunjungi di sana. Itu dulu kami yang menginisiasi, Pak, mengajak warga untuk pemetaan, sampai prosesnya itu digancingi pintu, ketika lihat wajah saya ditutup karena nggak mau mereka bilang wah nggak ada isu penggusuran.
ketika dapat SK kumuh, mereka baru sadar bahwa wah ternyata aku ki benar-benar salah karena udah masuk ke sungai rumahnya. Tapi karena proses 2 tahun yang kita lalui di sana, mengajak warga pemetaan, membuat perencanaan, sampai berdiskusi, dibenci, kita akhirnya berhasil mengajak mereka kehilangan 7 kamar kos, kehilangan 4 kamar kos, yang akhirnya memakai konsep M3K. Terus kami ajukan ke pemerintah Kabupaten Sleman dan akhirnya dibantu untuk diadvokasikan ke pusat, dikomunikasikan ke pusat bahwa tidak usah dirusunkan tapi didata di tempat. 51 rumah dikepras. Terus setelah itu sekarang kalau teman-teman Pak Fahri juga sudah melihat sendiri bagaimana sekarang bagusnya Merican, bahkan kawasan di seberang-seberangnya. Kawasan Sungai Winongo dan Gajah Wong itu dulu juga kami mengusulkan konsepnya dengan 6 model perencanaan kampung ke pemerintah kota yang waktu itu wali kotanya masih Bapak Haryadi, diterima oleh Pak Asek, Pak Aman waktu itu 6 model perencanaan itu, dan konsep itu direalisasikan dengan program Kotaku di 2017. Nah, dari proses pengorganisasian, menabung itu dijadikan ritual untuk mengajak ibu-ibu berperan aktif dalam pembangunan, memberikan aspirasinya ke dalam peta, menuangkan keinginannya ke dalam peta, data yang mereka miliki ke dalam peta, hingga muncul perencanaan yang ada. Ini dalam konsep penyelesaian kebutuhan hunian. Jadi di Notoyudan itu ada 61 kakak yang kakak gendong, ngindung, dan keamanan bermukimnya benar-benar tidak aman. Maka konsep yang kami usulkan adalah membeli lahan, warga koperasi memberi lahan, warga mengangsur ke koperasi, dan pembangunannya kita ajukan ke pemerintah PU Kota Yogyakarta. Kami tidak sendiri, kami berkoalisi di organisasi yang namanya Koalisi Perumahan Gotong Royong. Teman-teman koalisi, ya teman-teman dari Jakarta, dari Surabaya udah mau hadir, terima kasih. Kami 8 organisasi membentuk koalisi supaya praktek-praktek baik yang dilakukan di kampung-kampung kota ini menjadi bukan gerakan sporadis, tapi menjadi gerakan yang kuat dan bisa mewujudkan model konsep penyelesaian permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah informal melalui konsep perumahan gotong royong dengan 3 aspek. Satu adalah lahan, yang lahannya bisa menggunakan lahan pemerintah, bisa membeli, atau bisa konsolidasi lahan. Terus desain partisipatif, jadi desain dibuat oleh warga, calon penerima manfaat. Yang berhasil adalah akuarium. Kami sama berjuang dengan kampung. Kunir juga, ya. Nah, terus yang ketiga adalah lembaga dan pembiayaan. Karena kami warga MPR informal yang tidak bisa mengakses bank karena nggak punya slip gaji, Bu. Kami hanya buruh, pedagang, pengamen, terus rosok. Nah, kami punya satu kampung yang isinya pemulung semua. Nah, kami nggak bisa mengakses bank karena kalau mau mau mengakses rumah subsidi harus ditanya slip gaji. Terus dikasihnya rumah subsidinya jauh dari tempat kami kerja. Pengeluaran lagi, kan gitu. Makanya kami membuat konsep yang tetap tinggal di tempatnya. Kami kampung supaya tidak hilang. Mempertahankan kampung itu tetap ada dan tetap istimewa dengan
istimewa, kampung itu istimewa kan gitu. Kampung itu harus tetap ada, harus tetap istimewa dengan penduduknya yang memiliki hidup diliputi dengan beberapa aspek budaya, aspek sosial, ekonomi. Gotong royong itu adalah sifat dari kampung yang saat ini hampir hilang. Makanya kita membuat pamer kampung ini, membuat konsep perumahan gotong royong itu supaya sifat kampung itu tidak hilang. Kampung itu adalah pusat atau inspirasi menata kota. Jadi dari kampung, ibu-ibu paguyuban Kalijawi itu sebenarnya tidak siap ditata, tapi siap menata. Oke Mbak Ainun, Matur Nuwun. Oke, terima kasih sekali. Ini satu pesan yang lain dari warga di pinggir kali yang tadi disebut MBR yang bekerja di sektor informal. Wah panjang sekali. Nah, ya itu kalau bahasanya Pak Fahri itu desil 1-2 lah gitu. Jadi, nah ini yang perlu kita pikirkan bersama sehingga pamer ini sebenarnya ingin meng-up sebuah. Kalau kita bicara kawasan permukiman itu sebenarnya bukan hanya entitas fisik. Di situ entitas permukiman itu pasti manusianya, sosialnya, budayanya. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman Kalijawi. Sehingga saya ingin memberikan kepada Pak Fahri Hamzah selaku Wakil Menteri PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah yang disampaikan Mbak Ainun itu kawasan permukimannya Pak Fahri. Jadi mohon tanggapannya, silakan Pak Fahri, 15 menit. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dan juga saya baru berkomunikasi sama Mas Marco beberapa kali, sudah diundang ke tempat ini, ketemu Mbak Ainun, Pak Wali Kota, dan ketemu sahabat lama saya ini, benar-benar sahabat seperjuangan, ya, demonstran dan anti pemerintah. Dulu. Jadi ini forum yang sangat indah di sore hari di Yogyakarta ini. Maka izinkan saya menyampaikan 3 hal sebagai payung persoalan. Pertama, kami berdua ini termasuk punya sejarah yang lama dengan Pak Prabowo, sehingga kami mengerti apa yang kira-kira diniatkan dan difikirkan ke depan bagi bangsa Indonesia. Apalagi saya sendiri termasuk pembaca dari buku-buku kakek beliau, orang tua beliau, dan berkuliah di Jakarta, Fakultas Ekonomi, sehingga relatif ideologi ekonominya saya mengerti. Kalau kita baca bukunya Pak Prabowo, intinya cuma 2 Pak Wali. 1, hentikan kebocoran. Ya, ini yang sekarang ini sedang sangat serius dilakukan karena korupsi terutama di sektor sumber daya alam itu gila-gilaan. Itu menciptakan orang-orang yang sangat kaya dan terlalu kaya. Pada saat yang bersamaan terjadi pengerusakan alam dan lingkungan secara ugal-ugalan. Nah, makanya kita melihat misalnya ada BUMN baru yang sekarang sudah menguasai 1 juta lahan dan sebagainya. Yang kita tahu di masa lalu para pemilik lahan inilah yang merusak, ya. Karena mereka menggunakan kemewahannya mendapatkan lahan itu bahkan untuk merusak sistem hukum. Sogok menyogok, membeli hakim, membeli jaksa dan seterusnya. Ini yang kita hentikan kebocoran, dan itu beliau lakukan secara serius. Yang kedua itu hentikan ketimpangan. Itu intinya sebenarnya. Maka untuk menghentikan ketimpangan ini, beliau menggelontorkan uang yang menurut saya itu paling besar yang pernah dibuat oleh para pemimpin Indonesia. Dan uangnya siap, bahkan kita dikejar-kejar oleh Menteri Keuangan untuk ngabisin uang yang untuk rakyat. Untuk mengatasi ketimpangan. Kalau lambat sampainya ke rakyat itu salah kami. Karena uangnya ada dan Menteri Keuangannya setiap hari untuk makan bergizi, untuk perumahan, untuk sekolah rakyat, itu uangnya ada.
Itu beliau siapkan dan suruh standby Menteri Keuangannya, uangnya ada. Kalau institusinya sudah siap pakai, segera kasih, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ingin mengentaskan ketimbangan tadi. Dan salah satu instrumen yang paling penting, dan saya mohon maaf Pak Ferry, menganggapnya paling penting dari kabinet ini adalah lahirnya Kementerian Koperasi yang dibikin mandiri. Kementerian Koperasinya saja, karena koperasi adalah soko guru perekonomian nasional. Kita harus mengembalikan koperasi sebagai jiwa perekonomian nasional. Negara tidak boleh lagi mengizinkan permodalan mengontrol perekonomian nasional. Koperasi harus menjadi jiwa perekonomian nasional. Setiap orang harus menjadi bagian yang paling aktif dalam kehidupannya. Jangan ada yang menjadi penonton. Ini ada Pak Iwan Ponco di sini. Saya ingat almarhum Pak Adi Sasono dulu bilang, kalau itu caranya nanti yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, gitu kata beliau. Kita nggak mau begitu. Lahirlah koperasi sebagai kementerian paling penting. Dan untung Bang Ferry ada di situ karena beliau bisa mengatasnamakan Presiden untuk mengatakan inilah arah dan jiwa kepemimpinan Pak Prabowo yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bergerak bersama karena kesanalah tujuannya dan kesana arahnya. Nah, terkait di Kementerian Perumahan itu ada 3 inti dari programnya. Saya ingat betul dulu waktu pembahasan awal pembentukan kementerian ini dan kita berdebat cukup panjang. Inti daripada kementerian ini adalah ingin mengembalikan agar pembangunan perumahan itu menjadi milik dari pemilik rumah itu sendiri. Jangan jadi penonton. Saya mohon maaf ini nanti kesalahan yang lalu adalah karena di sini timpang, seolah-olah kita pasif. Yang terjadi di pasar adalah ada orang yang kaya yang membangun rumah-rumah mewah tapi kita semakin terpinggirkan. Semakin terpinggir ke daerah-daerah kumuh atau terpinggir keluar dari kota. Maka kita nggak bisa, kita harus kembalikan perumahan adalah urusan kita. Nah, caranya gimana? Yang sudah disepakati sebagai program pemerintahan di kementerian kami ada 3, ini yang utama. Pertama itu adalah renovasi perumahan, ini gede sekali. Seperti Bapak Presiden waktu menyebutkan membangun 3 juta rumah, membangun dan merenovasi itu sama sebenarnya. Karena itulah renovasi tahun pertama, bahkan tahun ini pun itu kita sudah dituntut, meskipun kita belum siap ya, karena kapasitas kementerian ini untuk merenovasi rumah yang pernah ada dan paling banyak itu hanya 140.000 unit tahun 2020 Pak Marco. Itu kapasitas tertinggi. Sementara Presiden sekarang minta 2 juta renovasi. Saya udah ketemu Menteri Keuangan berkali-kali dan berdiskusi, uangnya sudah ada, 1 rumah diberi jatah 21,8 juta, ya 1,8 itu biaya operasionalnya, perencanaan dan sebagainya, 20 juta itu adalah biaya untuk rumahnya, nanti dari 20 juta, 2,5 juta diberikan kepada pemilik rumah, beneficiariesnya, kemudian 17,5 itu untuk bahan bangunan dan ini yang kami lagi koordinasikan dengan Kementerian Koperasi agar nanti bahan bangunan itu dan mungkin proses-proses lainnya dikelola oleh koperasi, bukan dikuasai oleh kapitalis barang material tapi oleh koperasi. Ya. Sehingga local wisdomnya ada di situ, bahan bakunya ada di situ. Sehingga kreativitas kita tumbuh di situ. Sampah kita bisa jadikan bahan bangunan. Yang biasa ngelola plastik menjadi paving block, dia lobah itu jadi paving block. Ya, yang pakai kayu dan lain sebagainya yang ada di hutan, sampah-sampah hutan dan sebagainya, itu bisa kita rakit, kita olah menjadi bagian dari bahan bangunan rumah yang kita renovasi sendiri. Dan alangkah indahnya kalau itu pergerakan itu dikendalikan oleh koperasi. Maka kita bisa saling salaman langsung nih, tadi kita diminta untuk salaman langsung, kita salaman, bismillah kita kerjasama untuk merenovasi 2 juta rumah rakyat setiap tahun. Yang kedua itu adalah merenovasi kawasan Bu, ini termasuk anggarannya cukup besar dan termasuk yang akan diprioritaskan di tahun-tahun pertama adalah
kawasan pesisir kali dan laut. Karena total masyarakat kita, total pesisir yang ada di seluruh Indonesia ini, baik pesisir laut maupun pesisir kali, itu adalah sekitar 12.987 kawasan pesisir. Ada yang skalanya RT, RW, dusun dan sebagainya, tapi satu kawasan, total jumlah kawasannya kira-kira 13.000. Dan setiap tahun, bahkan Presiden, saya diberitahu oleh Kementerian Kelautan yang bertanggung jawab untuk mengelola pesisir, Presiden sudah menyetujui 10% setiap tahun renovasi kawasan pesisir, yaitu sekitar 1.300 kawasan dengan mata anggaran rata-rata setiap kawasan kira-kira 20 sampai 22 miliar rupiah. Nah ini lagi-lagi maka masyarakat Kalijawi ini dan berbagai kisah sukses yang ada di mana-mana tadi disebut, inilah sebenarnya mitra inti dari pemerintah dalam merenovasi kawasan. Karena ketika direnovasi, nilai budayanya, sejarahnya, dan seluruh tradisi manusia yang ada di situ nggak boleh dihilangkan. Itu tetap ada di situ dan tetap hidup di situ sebagai kekayaan dan khazanah kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Ini yang kedua yang akan dilakukan. Nah yang terakhir, ini buat Pak Wali Kota, Presiden sudah menyatakan kita bangun rumah vertikal 1 juta unit per tahun. Kenapa ditegaskan rumah vertikal? Karena harga tanah terutama di perkotaan itu sudah tidak layak Bapak Ibu sekalian. Dalam 25 tahun terakhir paling tidak, kita mengizinkan penguasaan tanah secara ugal-ugalan di tangan segelintir orang. Sehingga tanah itu tidak layak lagi harganya. Untung di Jogja ini ada konsep tanah dimiliki oleh Sultan. Makanya tanah di Jogja ini masih murah dan harga-harga di Jogja masih terkendali. Coba kalau tanah itu dilepaskan kepada pemilik modal, mereka menciptakan land bank untuk menguasai tanah di perkotaan, nggak layak kita kayak gini nih hidup di perkotaan, kita akan disingkirkan ke pinggir-pinggir kota dan kita nggak sanggup datang ke kota karena nggak ada jalan. Nah sekarang dengan konsep vertikal itu, Pak Wali nanti kita bikin skema, banyak skemanya, semua lahan yang bisa dipakai nanti buat rakyat itu digratiskan seperti koperasi flat yang di Menteng yang dibangun oleh teman-teman Rujak, Mas Marco dan kawan. Itu dahsyat, itulah cara kita mengambil alih kembali tanah supaya tetap murah dan rakyat biasa tetap boleh tinggal di tengah kota. Jangan kita disingkirkan keluar kota. Inilah hal-hal yang nanti siap kita kerjasamakan, semuanya aktornya adalah koperasi, rakyat Indonesia dan kita mohon doa restu didukung supaya kita bisa jalankan ini sebaik-baiknya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa semangatnya Bang Fahri. Jadi sore ini cukup luar biasa ya, jadi kita mendapat satu perspektif yang cukup dalam sebenarnya tentang PKP gitu kan. Dan jadi ini yang mungkin tadi juga disinggung ada sebuah konsep-konsep yang sebenarnya konsep sosial. Ini kita ngomong kawasan permukiman ini nggak bisa kemudian dibawa ke konsep perumahan komersial. Ini adalah konsepnya perumahan sosial. Nah, konsep perumahan sosial ini yang ada adalah harus dengan koperasi. Gitu. Sehingga kemudian kenapa koperasi menjadi pilar penting perumahan. Kalijawi dan teman-teman yang lain pasti sudah banyak. Mbak Ainun ini tahun 2019 sudah menjadi aplikator resmi RISA. Pelatihannya aja di Palu, gitu. Jadi sudah punya sertifikat untuk bikin RISA bisa nih, bikin P1, P2, P3 itu panel yang 138 itu sudah bisa Mbak Ainun. Gitu. Jadi dan banyak teman-teman di sini juga yang memang tadi konsepnya memang uang harus berputar ke rakyat, gitu ya Pak Warga. Ini harus diambil berputar karena rumah itu sebenarnya bukan kata benda, rumah adalah kata kerja, housing as a verb gitu kan. Nah sehingga ketika rumah menjadi kata kerja, yang bekerja adalah pemilik rumahnya secara kolektif, itulah namanya koperasi. Nah kenapa kemudian kami merasa penting untuk mengundang Kementerian Koperasi? Saya pikir ini saya serahkan kepada Bang Ferry, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pak Wali Kota,
Pak Marco, Ibu Ainun Murwani, Ketua Koperasi Kalijawi Mangayu Bagjo, Pak Moderator, dan khususnya buat ibu-ibu yang berdaya yang luar biasa, tepuk tangan buat ibu-ibu semua di sini. Saya juga nggak mau kalah, rombongan saya ibu-ibu banyak di sini. Ini ada Bu Deputi saya ini, Bu Deputi Pengembangan Talenta ini, Bu Sari ini yang sebenarnya harusnya mewakili saya, beserta ada dari Pak Koko dengan Bu Kepala Dinas Koperasi Jogja itu juga silakan berdiri, ini juga kaum perempuan berdaya juga, jadi tepuk tangan buat, ini udah cocok, tanda-tanda cocok ini dengan, nah Bapak Ibu semuanya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah tadi, bahwa sekarang Presiden punya keinginan untuk supaya sumber daya yang ada di pusat ini dialirkan ke desa, ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang membutuhkan. Sebagai contoh, saya kebetulan baru dari Klaten, insya Allah besok tanggal 21 Desember, Presiden 21 Juli akan hadir di Klaten untuk meluncing pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih. Alhamdulillah setelah kami mendapatkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dan Kepres nomor 9 tahun 2025, Pak Smarko, Bu Ainun, kita langsung gerak cepat, Pak Wali Kota juga gerak cepat, terbentuk sekarang melalui musyawarah desa dan kelurahan, terbentuk 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih itu. Artinya selama 3 bulan kita jungkir balik, pulang pagi terus keliling, membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa. Ini maknanya penting untuk saya sampaikan supaya kita bisa membayangkan bahwa Presiden ingin supaya desa dan daerah-daerah di perkotaan yang membutuhkan perbaikan kawasan dan pemukiman itu bisa tumbuh. Karena selama ini desa terutama adalah daerah yang paling banyak kemiskinan, keterbelakangan, kurangnya akses terhadap permodalan dan lain sebagainya. Kemudian maraknya praktek rentenir, praktek tengkulak, kemudian terlilit pinjol, ya nggak Bapak Ibu semuanya? Ibu-ibu benar nggak Bu? Nah kemudian Pak Prabowo tahu bahwa itu harus dibebaskan, sehingga badan usaha yang paling cocok adalah koperasi. Koperasi juga punya masalah sebelumnya, karena dibanding dengan BUMN dan swasta, koperasi itu dari sisi asetnya ketinggalan, dari sisi volume usaha kegiatannya ketinggalan jauh. Kemudian dari partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota itu juga ketinggalan. Jadi dengan alhamdulillah terbentuknya 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih yang insya Allah nanti tanggal 21 Juli akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, itu adalah wujud dari keinginan negara hadir kembali di tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Pak Prabowo seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fahri, betul sekali, dan Pak Fahri karena alma mater sama ini dari Universitas Indonesia dengan Pak Profesor Sumitro, jadi paham betul. Tapi Wakil Menteri Koperasi ini juga dikit-dikit baca. Saya menemukan dokumen-dokumen lama yang menjelaskan tentang pentingnya koperasi itu. Jadi ada TAP MPRS nomor 2 tahun 60, tahun 60 dengan tahun 45 itu dekat sekali, jadi pasti ketetapan MPRS itu menjiwai dan sangat diliputi oleh suasana semangat pendiri founding fathers dan founding mothers kita. Nah, di dalam TAP MPRS itu ada yang namanya pola pembangunan semesta berencana, yang isinya memang koperasi itu sebenarnya dulu diinginkan oleh Bung Hatta, oleh Pak Margono Joyohadikusumo, kakeknya Pak Prabowo Subianto, dan tokoh-tokoh Republik, pendiri Republik adalah koperasi itu ada di sektor produksi, di sektor industri, di sektor distribusi, dan di sektor
untuk membangun sistem keuangan yang inklusif itu ada yang namanya perkreditan. Dan juga dalam rangka untuk memenuhi pemenuhan hak-hak dasar dari rakyat. Papan, pangan, dan sandang. Nah, disinilah kemudian papan ini kita artikan sebagai tempat perjuangannya koperasi sekarang untuk bisa membantu masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Ainun dan teman-teman untuk bisa membangun kawasan yang baik. Jadi kami dari Kementerian Koperasi akan mendukung 1000%. Contohnya ini teman-teman dari Kampung Akuarium, ini udah contoh penting bagaimana koperasi bisa menjadikan sebagai komunitas ini bisa berkembang. Bahkan sekarang sudah mengajukan lagi tempat di Muara Angke. Dalam waktu dekat kita akan ini Blok Eceng ya. Terus di Jogja sama yang Bu Ainun ini rencana semuanya di Noto Yudan dan di tempat-tempat lain cepat. Ini percuma Wakil Menteri Koperasi sama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman udah ketemu, kalau masih lambat-lambat juga saya marahin. Sekarang mesti cepat. Jadi sekarang silakan, karena memang teorinya itu terhadap masyarakat yang non fixed income disebutnya oleh para developer itu tidak bisa mereka mendapatkan hak untuk memiliki rumah. Koperasi bisa menjadi jalan keluar untuk masyarakat yang sebutannya non fixed income atau sektor informal, mengumpulkan uang tapi nggak usah sampai belasan tahun. Sekarang kalau bisa setahun masyarakat di sektor informal ngumpulin uang boleh, tapi rakyat negara akan turun tangan untuk bantu memulai memodali awal supaya masyarakat bisa langsung punya tanah-tanah. Dan tanah, saya tadi sampaikan ke Pak Wali Kota, Kementerian Koperasi mendesak kepada Kementerian Agraria untuk menerbitkan sertifikat tanah itu bisa atas nama kolektif. Karena kalau ada sertifikat yang kolektif, itu akan jadi modal dasar dari badan usaha koperasi itu. Jadi jangan cuma Nusron mana Nusron? Nah, itu alumni. Jadi itu akan bisa jadi, jangan hanya developer yang punya aset, tapi koperasi pemukiman Bu Ainun itu bisa punya aset juga. Mungkin ya, iya perkotaan tadi kan, pedesaan dan perkotaan. Jadi masyarakat yang tinggal di perkotaan boleh, mau bangun horizontal boleh, mau bangun vertikal boleh. Dan saya dari kementerian setuju hari ini, kebetulan tadi pagi ketemu dengan Pak Wakil Menteri yang luar biasa revolusioner ini, langsung sore hari ini kita langsung dadakan kita buat MOU untuk memastikan negara untuk bisa menambah semangat Bapak Ibu semuanya, masyarakat yang butuh bangun perumahan untuk nggak usah takut, nggak usah ya khawatir, negara akan hadir mendukung percepatan keinginan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Fattakullah mastata'tum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini semakin adem ya. Kalau yang dari nasional, dari pusat, ini beliau berdua ini sudah tadi kan, ini percepatan bertemu dan langsung akan bahkan langsung kerjasama, kerja bareng. Nah ini tinggal Pak Wali sekarang. Ya, Pak Wali yang punya wilayah, yang punya warga. Tepuk tangan untuk Pak Wali. Monggo Pak Wali menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau seandainya di Jogja itu ada 10 orang Bu Ainun, kayaknya nggak perlu wali kota, udah beres. Wes, luar biasa. Karena beliau itu luar biasa. Bu Ainun ikut pilkada loh. Boleh Pak, saya tinggal 1 periode Pak. Karena beliau ini ya motivator, ya kadang-kadang memoderator,
ya kadang-kadang provokator. Ini yang luar biasa. Ya imbang lah Pak. Sehingga saya sebagai wali kota baru, yang baru 5 bulan ini Bapak, Pak Wamen yang saya hormati dari Pak Ferry dan juga Pak Fahri, beliau berdua ini sudah sangat terkenal sekali. Tidak ada orang yang tidak kenal sama beliau berdua. Tepuk tangan dulu kepada beliau berdua. Dan juga Pak Marco yang luar biasa hadir di sini, dan pertemuan sore hari ini menurut saya sangat lengkap karena ada juga dari Paniradio ini Pak Aris yang kawogan babagan tanah di Yogyakarta, kemudian ada ibu-ibu kepala dinas yang luar biasa ini Serikandi daerah istimewa Yogyakarta, kepala dinas PU, Bu Ana ada, kemudian Bu Siwi ini yang koperasi, Bu, ya pokoknya, dan dia kemarin dulu jadi Bupati Kulon Progo juga Pak, jadi pengalamannya cukup banyak. Bu Deputi matur nuwun, dan juga ada Bu Kepala PU Kota Yogyakarta. Kalau nanti keputusan untuk kota yang mendukung Bu Ainun itu cepat, itu karena dorongan saya Pak. Ya. Tapi kalau lambat karena Bu Kepala Dinas Pak. Biar Kepala Dinasnya nggak bisa tidur lah. Jadi karena sore hari ini menurut saya chemistry-nya nyambung semua. Ya, kami di kota ini kan punya 169 kampung. Dan bagi kami, kalau kampung di kota Yogyakarta ini selesai, maka kota Yogyakarta ini menjadi kota yang wow. Iya, iya. Karena yang jadi masalah itu bukan di yang Malioboro-nya, yang di mal-malnya, yang jadi masalah adalah di kampung-kampungnya. Jadi kampung adalah masa depan kota Yogyakarta. Ini clear ya. Jadi sehingga tadi kalau saya mohon izin Pak Wamen, kalau di kabupaten-kabupaten mungkin namanya desa ya. Tapi kalau di kota ini namanya kampung. Makanya hari ini kan Bu Ainun ini pamer kampung. Ya, ini memamerkan kampung. Bagi saya memang kampung ini betul-betul menjadi intinya pembangunan. Kalau seandainya kampungnya itu selesai, maka selesailah semuanya. Maka kami terima kasih sekali chemistry yang dibangun sore hari ini oleh Pak Wamen berdua yang luar biasa, dan kami sangat setuju karena sejak tadi intinya bahwa rakyat itu dibela dan kekuasaan dalam arti aset itu ada di warga masyarakat. Ya, bukan ada di, mohon maaf, pemodal saja yang 1-2 orang. Ini setuju nggih? Setuju. Makanya mohon izin, saya dulu pernah jadi bupati di Kulon Progo Pak Wamen, dan saya juga merubah Alfamart Indomaret itu saya jadikan Tomira, toko milik rakyat. Iya. Sehingga karena apa? Biar modalnya dimiliki oleh rakyat, bukan dimiliki oleh segelintir orang. Hari ini tiap hari capital flight terjadi dan juga akumulasi modal rakyat itu kepada segelintir orang. Oleh karena itu saya kira tepat sekali arahan Pak Menteri tadi, koperasi punya aset dan kemudian koperasi bisa mengelola perumahan yang keren untuk di kota Yogyakarta. Ya, Bu Ainun, tepuk tangan dulu untuk Bu Ainun ini ya. Karena Bu Ainun itu kalau ketemu saya selalu yang diperjuangkan, mulai saya itu belum jadi wali kota, saya sudah didatangi sama Bu Ainun. Loh, memangnya Bu Ainun tahu kalau saya mau jadi wali kota itu? Sudah didatangi gitu, Pak, saya itu pokoknya ini intinya harus bisa seperti yang dikatakan Pak Ferry, pemilikan sertifikat secara kolektif. Itu kalimat yang keluar dari Bu Ainun itu, sampai saya itu terngiang-ngiang kalau mau tidur itu kolektif. Ini luar biasa, karena bagi saya ini baru ya, dan ini harus dicoba. Kepemilikannya adalah koperasi. Nah, saya kira sangat luar biasa Bapak, semua koperasi harus bisa menguasai kegiatan perekonomian. Dan izin kami laporkan, kami juga ini Pak Fahri tiap Sabtu Minggu itu kami bedah rumah tanpa APBD, tanpa APBN Pak. Ya, dan tadi pagi kami bedah rumah 2, minggu yang lalu 3, itu murni hanya gotong royong. Ini masyarakat Yogyakarta, terima kasih, tepuk tangan untuk masyarakat Yogyakarta. Orang di kota itu Bapak tinggal di rumah yang menderita dan miskin itu sangat lebih menderita daripada di kabupaten. Kalau di miskin di kota tinggal di tempat yang kumuh itu tempatnya sempit sekali. Saya tadi pagi itu seperti mau nangis karena ada perempuan umur 22 tahun masih gadis tinggalnya seperti di kandang doro itu, di lantai 2. Aduh, saya di tengah kota ini. Kemudian kemarin di sebelah barat PKU Kota Yogyakarta yang hanya mungkin 500 meter dari titik nol itu ada yang meninggal karena leptospirosis, karena rumahnya itu kumuh sekali. Dan dia bangun tidur aja kakinya langsung tercelup tanah. Saya Masya Allah, untung
kita diberi petunjuk oleh Allah untuk kesana bedah rumah. Dan hari ini rumah-rumah itu kita selesaikan karena kalau menunggu dari APBD APBN mungkin lama ya. Oleh karena itu ini warga Jogja gotong royong luar biasa. Ini untuk perumahan dan kami mencatat 3 arahan Pak Wamen tadi. Nanti ada rumah untuk rehab rumah, kemudian ada yang rumah untuk vertikal dan juga ada kawasan. Kami siap Bapak untuk mendukung program Bapak dan untuk Kota Yogyakarta ya kami siap ya. Dan koperasi izin Pak Wamen, Pak Ferry kami laporkan bahwa di Kota Yogyakarta ada 45 koperasi dan saya wanti-wanti betul jangan sektor simpan pinjam. Wanti-wanti saya itu kalau bisa sektor real. Karena pengalaman saya membina koperasi di Kulon Progo itu 75% adalah koperasi simpan pinjam. Dulu, mudah-mudahan sekarang sudah tidak. Dan dari yang simpan pinjam itu 90% tidak simpan pinjam, pinjam-pinjam Pak. Ya. Jadi yang simpan itu tidak ada Pak. Jadi, pinjam kemplang ya. Nah, jadi sebetulnya ini rentenir. Makanya ini ada Pak Kepala Dinas Koperasi ini Pak, Kota Yogyakarta. Saya bilang Pak, sampai ini rasa ketawa-ketawa Pak. Sampai itu jangan yang bosnya rentenir. Saya kira gitu. Besok di Yaumul Akhir jelas Pak sampai itu. Karena mayoritas rentenir koperasinya, tapi dengan kehadiran Pak Ferry dan juga Pak Presiden Pak Prabowo yang mendorong koperasi 80.000 dan didorong menjadi koperasi sektor real, insya Allah kita semua bergerak untuk sektor real. Dan ini kita sudah bertekad Pak, izin di Kota Yogyakarta ini ada lebih dari 60.000 siswa yang pakai batik. Kami juga nanti Koperasi Merah Putih itu membatik cap Pak. Kemudian batiknya itu dibeli oleh anak-anak sekolah di Kota Yogyakarta Pak. Jadi karena dulu Pak batiknya ada yang beli di Tanah Abang dan itu printing impor dari China Pak. Iya. Nah itu kan kita tidak benci asing, cuman cinta kemandirian, setuju ya? Nah, saya kira itu prinsip kita Pak. Jadi akhirnya itu real Pak. Sudah bikin capnya ya Pak ya. Kemarin awas loh Pak kalau ngapusi Pak. Ya. Ini Kepala Dinas sudah saya suruh bikin cap Pak supaya menyongsong Koperasi Merah Putih. Kemudian yang kedua Pak, Koperasi Merah Putih juga saya minta retail Pak. Jadi mendekatkan dari pengusaha besar atau produsen besar, nanti kemudian kita beli bahan sembako itu dalam partai besar, kemudian dibentuklah warung-warung kampung di bawah Koperasi Merah Putih yang dia menjadi sektor real juga untuk konsumen. Nah ini kami laksanakan Pak, insya Allah 45 koperasi itu bisa juga sektor untuk warung kampung dan toko kampung. Toko kampung itu di pinggir jalan, warung kampung itu di gang-gang itu Pak. Dan itu pemiliknya adalah koperasi Pak. Jadi oleh karena itu nanti kami juga mohon dukungannya. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih di Yogyakarta ini menjadi sukses dan sebetulnya dijadikan Tomira juga boleh, toko milik rakyat itu karena bukan milik pengusaha besar ya. Saya kira itu dari saya. Kami selalu mohon arahan dari Pak Wamen untuk di Kota Yogyakarta termasuk Kali Code Bapak, kami mohon betul Kali Code, Kali Winong ini untuk bisa dibantu untuk dibersihkan karena memang ini butuh penanganan. Tadi perumahannya dan kalinya kita bersihkan. Insya Allah besok pagi saya ke Pak Dirjen di Kementerian PU supaya menurunkan bego-begonya ke Kali Code biar normalisasi Kali Code menjadi bagus dan kemudian program mundur munggah madep kali yang didukung oleh Pak Fahri ini sukses untuk Kota Yogyakarta. Matur nuwun, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Wali. Ya, jadi artinya sebenarnya sudah banyak yang dilakukan Pak Wali, pemerintah kota terutama ini mengintegrasikan konsep koperasi dan solusi untuk perumahan tadi, kawasan permukiman khususnya, ini dengan bedah rumah tadi yang sudah banyak dilakukan tanpa APBD, tanpa APBN. Nah, nanti kalau konsepnya koperasi jadi bedah kampung Pak. Nah, jadi kayak yang di Nota Yudan dibedah langsung 61 ini Pak. 61 rumah. Kemarin waktu memetakan itu bahkan juara sing omahe paling cilik 12 meter Pak. Jadi di 61 kakak itu 15, 14, ada yang paling kecil 12 Pak. 12, 3 kali 4 Pak. Ya, kalau 3 kali 4 seperti tadi pagi saya ngecek rumah 3 kali 4 itu ternyata ya kalau rumah 3 kali 4 itu keren itu. Tadi pagi saya ngecek gitu juga. Dihuni 3 orang, 3 kali 4 itu ternyata kamar tidur di dalam, kamar mandi di luar Pak. Ya ini sedih sekali. Semua WC-nya di dalam, makan di dalam, semua di dalam. Ini yang sangat tidak layak huni. Ya insya Allah Pak, kita dukung ya untuk
kawasan. Matur nuwun Pak Wali. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota, untuk Pak Dr. Hasto. Jadi memang ketika rumah diadres sebenarnya bisa menyelesaikan banyak hal. Bapak sebagai dokter ini teman-teman Kalijawi juga concern soal bagaimana kesehatan reproduksi perempuan, sehingga masalah rumah itu masalah wong wedok, masalahnya perempuan, sehingga kenapa perempuan menjadi aktor. Nah ini jadi di situ, jadi kalau laki-laki ini mengiso pengeluaran, ini wong wedok penyimpanan, makanya menabung. Itulah. Itu jadi kenapa tabungan perumahan melalui koperasi ini menjadi penting, karena masalah perumah adalah masalahnya perempuan. Itu yang menjadi kunci, sehingga pengambilan keputusan tentang rumah kami mengkondisikan bahwa Mbak Ainun dan teman-teman yang kemudian berani membuat seperti ini, berani memutuskan gawe omah tingkat 18 di bawah, 18 di atas dan seterusnya. Ini yang akan kita detailkan dan besok pagi juga akan kita diskusikan. Saya pikir itu. Nah, praktek-praktek tadi yang sudah disampaikan ini, saya ingin pandangannya Pak Marco tadi disebut juga bahwa ini gebrakan ini. Sempat viral ya, minggu ini viral flat menteng ini. Wah, langsung beritanya kemana-mana. Pak Marco sebagai praktisi perumahan dan juga menulis buku yang cukup panjang ini di Prof Bobi. Mana Prof Bobi? Prof, bukunya lebih panjang Pak Marco loh Prof. Wah. Ya itu artinya ini yang kemudian monggo Pak Marco silakan untuk memberikan pandangan kenapa koperasi menjadi penting juga, dan sebenarnya tadi founding father kita juga eyangnya Presiden Prabowo juga sudah mengatakan dan sukses juga membangun koperasi perumahan di era orde di sebelum kemerdekaan ya. Silakan Pak Marco, kenapa ini menjadi penting? Baik, terima kasih Mas Yuli, Pak Menteri. Ya sebetulnya kan mau wakil mau tidak ya pokoknya mewakili kementerian toh. Dan Pak Wali Kota sudah mengizinkan kehadiran kami. Teman-teman semua, tadi Pak Fahri sebenarnya sudah menjelaskan pemikiran ekonomi dari orang tua dan bahkan kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Sebetulnya ada hal konkret yang juga dilakukan oleh Pak Sumitro dalam hal perumahan. Karena sesudah tahun 1950, Kongres Perumahan pertama, kemudian sebelum Kongres Perumahan kedua, Bung Hatta itu bertanya, emang kita nggak bisa bikin yang konkret katanya. Lalu dicarilah orang-orang, ketemunya Sumitro Djoyohadikusumo. Diundang beliau mengajukan konsep yang disebut Yayasan Kas Pembangunan. Yayasan Kas Pembangunan itu sampai akhir tahun 1965 terbentuk 200 unit. Kepala yayasannya harus kepala daerah. Pada dasarnya itu adalah iuran. Jadi seperti sistem Singapura, iuran lalu orang mendapat giliran membangun. Tentu saja tahun 65 bubar karena hiperinflasi, yang tersisa hanya di Surabaya, lalu menjadi kasus hukum karena mantan wali kotanya ambisius mau jadi ketua yayasan lalu mau memisahkan tanah yang milik pemerintah supaya dipisahkan menjadi milik yayasan. Tapi teman-teman, saya cuma mau melengkapi aja informasi bahwa sebetulnya Pak Sumitro dan Pak Margono itu konkret. Tahun 1952 mereka diminta menjadi panitia dalam program perumahan nasional dan membentuk itu. Nah, soal koperasi ini memang ya tadi saya rasa Pak Fahri sudah panjang lebar menegaskan ya. Persoalannya bukan saja itu soal idealisme presiden dan keluarganya, tetapi ini persoalannya memang sudah krisis kan. Penelitian kita menunjukkan masalah perumahan bukan hanya masalahnya Bu Ainun, tapi juga kelas menengah sampai ke desil 1 dan 2 pun kesulitan kalau tidak dibantu oleh mertua atau orang tua gitu. Mengapa? Ya itu terjadi karena kepemilikan tanah mengerucut kepada sejumlah kecil orang. Kalau di Jakarta itu yang namanya Sudirman Central Business District itu dulu milik 5.000 orang. Sekarang milik sekitar 10 perusahaan, tapi pemilik 10 perusahaan itu sekitar 3-5 orang. Salah satu atau salah duanya pasti Pak Fahri kenal, Pak Ferry kenal itu. Nah, teman-teman, proses penjualan tanah itu juga menyingkirkan orang-orang. Kalau di Jakarta itu orang-orang Betawi. Ya, termasuk kawan kita yang punya toko buku Kobam, sejarawan yang sangat cerewet itu apa juga diomongin, teman baik, tersingkir dari Jakarta Pusat,
pergi ke Depok, tapi sekarang dia kembali ke Menteng melalui sistem koperasi. Dia bisa punya toko buku di tempat yang kami bangun itu, koperasi hunian flat 4 lantai itu. Jadi persoalannya menurut saya bukan persoalan ideologis sih. Saya senang aja ini ada 2 wamen, kelihatannya ideologinya beda-beda dikit gitu. Tapi karena menghadapi kenyataan yang nyata, yang realis, memang harus bekerja sama. Jadi sebetulnya saya tadi datang mau menyampaikan harapan saya besar sekali. Tapi 50% dari harapan itu sudah terpenuhi. Karena ya kalau sudah bersatu antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Perumahan, itu insya Allah 50% masalah selesai. Kita tepuk tangan untuk beliau berdua. Apalagi Pak Wali Kotanya sudah mendukung. Wah, itu 75% selesai masalah ini. Bapak Ibu, Pak Wamen Koperasi, Pak Wamen. Oh. Nah, itu yang saya mau bilang, Pak. Kami ini siap. Tadi ada berapa koperasi? Udah puluhan koperasi teman-teman bergabung gitu. Koperasi kami yang paling baru itu. Kami ini curang, Pak. Kelas menengah itu agak curang memang. Jadi kita bilang ke koperasi, ke teman Ibu, ke Ibu Darmadiani itu atau akuarium, kita bilang bikin koperasi. Seolah-olah kita tahu koperasi itu apa, padahal kita nggak tahu sebetulnya. Mereka jadi, kami tiru, Pak. Kami tiru. Nah sekarang itu ada sekitar 5 atau 6 pemilik tanah yang mau melakukan yang sama. Hampir semuanya di Jakarta. Ada 600 orang mendaftar dan itu jalan terus pendaftaran ini. Sampai, Masya Allah Pak, tadi pagi Putri Bungsu, Bapak Koperasi datang ke tempat kami. Ibu Gemala Hatta tadi datang, ingin lihat, kami tidak ada di tempat, mohon maaf, jadi minta maaf, jadi yang ada teman lain. Gitu. Saya kira beliau melihat bahwa itu adalah memang semangat. Kalau saya melihat ini satu-satunya jalan untuk mengatasi krisis sesuai dengan tadi yang dibaca oleh Pak Fahri Hamzah. Kalau kepemilikan tanah terus-menerus dijual belikan, nanti mengerucut ke hanya sejumlah kecil orang, itu punya dampak terhadap demokrasi loh. Bagaimana kita mau menata kota kita, Pak? Kalau yang punya tanah itu nanti orangnya cuma 3-4 orang itu. Tapi kalau rakyat banyak yang mempunyai, sultan yang memiliki, sultan dengan asumsi tentu saya berpikir kepada kepentingan rakyat, maka kota itu menjadi lebih dapat sesuai keinginan rakyat, bukan keinginan sejumlah kecil orang. Karena itu gerakan koperasi di dalam perumahan, membangun perumahan dan koperasi dan kampung itu, ya memang bukan hanya penting untuk menyebabkan rumah itu terjangkau dari segi harga, tapi juga penting untuk membangun demokrasi itu. Nah, mengapa rumah itu lebih murah seperti yang sekarang viral di Rembang sebelah, ya sederhana aja toh. Kan biaya rumah itu, kalau kita beli di pengembang itu kan bukan hanya biaya konstruksi, pasti ada biaya keuntungan. Keuntungannya kok di Jakarta itu bisa minimal 20%, maksimalnya nggak terbatas itu, suka-suka mereka itu, apalagi kok di Menteng gitu. Lalu ada biaya marketing toh, yang gede loh itu, 5%, 8% biaya marketing. Lah kalau kita koperasi apa yang mau dimarketingin kok, sesama teman sendiri, sama anggota. Kita kan tidak menerapkan keuntungan pada anggota, kita juga tidak menerapkan biaya pemasaran ke anggota. Kita selain itu biaya besar itu juga biaya bunga ya. Ketika pengembang itu pasti dia pinjam uang dari bank dan itu harus dikembalikan dengan bunga sekarang digit 2, bunga untuk pengembangan, dan itu dibebankan kepada konsumen. Koperasi kan tidak. Koperasi kalau bisa mendapat pinjaman rendah dari pemerintah, maka itu digulirkan, anggota memang harus membayar lebih sedikit, tapi itu bisa dirundingkan gitu, bukan perhitungannya pasar, tapi perhitungannya kemampuan. Jadi sekali lagi itu cuma mau menekankan Pak, masa depan Indonesia memang ada di Kementerian Koperasi dan Kementerian Perumahan. Ini bukan membesar-besarkan hati, ini kenyataan nih Pak, kenyataan ini. Karena itu MOU yang Bapak itu bangun itu bagus sekali. Nah kalau tinggal sisa sedikit harapan saya, semoga ini tidak jadi omon-omon Pak. Artinya harus serius, ada lembaga yang pelaksananya itu gitu. Ada semacam project management office-nya yang menggabungkan kepentingan perumahan, Kementerian Koperasi, dan kemudian kan
harus juga mengajak Kementerian PUPR, sekarang PU ya tanpa PR gitu, dan kementerian-kementerian lainnya untuk melaksanakan ini, sehingga ini menjadi suatu legacy, suatu warisan yang saya kira akan dibangun terus ke masa depan, dan orang akan mengingat masa pemerintahan ini sebagai masa pemerintahan mewariskan bukan sekedar jumlah rumah, tetapi mewariskan suatu lembaga, suatu kerjasama, suatu cara baru membangun. Begitu sih harapan saya, ya 90% udah terpenuhi lah, tinggal 10% pelaksanaannya ini supaya nggak jadi omon-omon gitu. Ini mengutip kata Pak Presiden dengan maksud baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Margo, tepuk tangan. Ya, udah 90% ternyata. Ya, oke. Bu Diani udah langsung mau tanya. Bentar Bu, sabar. Ya, oke. Jadi Pak Margo tadi menegaskan ini memang nggak bisa kemudian nanti supaya dampaknya meluas, terlembagakan, memang harus ada kelembagaan. Nah, saya menyampaikan ke teman-teman ada satu permohonan maaf dari salah satu pembicara yang sebenarnya ingin sekali hadir di sini. Di belakang di sini ada perempuan hebat juga namanya Ibu Somsuk Punya Banca. Beliau itu adalah arsitek yang juga membuat satu kelembagaan yang menyatukan koperasi dan perumahan di Thailand. Beliau 3 hari sebelumnya sudah menyatakan hadir, sudah membeli tiket ke Jogja, ingin berada di tengah-tengah kita. Dia adalah dia di bawah Kementerian Sosial, punya lembaganya namanya KODI, Community Organization and Development Institute. Menyatakan permintaan maaf tidak bisa hadir di sini karena kondisinya drop, sakit. Sehingga kemudian membatalkan ke sini, tetapi ada pesan kepada Pak Wamen, Pak Fahri dan Pak Ferry. Mungkin kalau berkenan KODI mengundang Bapak berdua ke Thailand, ke Bangkok untuk belajar tentang konsep kelembagaan koperasi perumahan untuk MBR. Ini menjadi program nasional dan menjadi rujukan dunia di sana. Dan yang luar biasa, Bu Somsuk itu sebenarnya belajar dari Indonesia. Dari siapa? Dari Pak Johan Silas, dari Husni Tamrin, MHT gitu kan. Jadi dari situ. Tapi dikembangkan, dielaborasi, dikerjasamakan, kemudian di scaling up, dan itu memang lembaganya pemerintah. Kita boleh ikut ya? Nah, nanti silahkan daftar ke Pak Ferry nanti, Pak Margo. Nanti kami juga akan ngajak Pak Hasto misalnya. Nah, Bu Somsuk menyatakan permintaan maaf kepada Bapak Ibu semua, tapi mengundang malah mengundang untuk kalau berkenan belajar bareng, melihat apa yang terjadi di Thailand, keberhasilannya bagaimana KODI membangun koperasi perumahan secara partisipatif di seluruh, dan sudah menjadi program nasional sejak 2005 kalau nggak salah Pak. Nah ini, jadi ini menarik sekali, dan sekarang kami ingin membuka satu sesi. Silakan Ibu Bapak hadirin semuanya yang ingin bertanya, tetapi karena ini kelihatannya banyak sekali, jadi saya Nyun Sewu, saya berdiri, ingin perwakilan dari yang pertama perwakilan dari komunitas, ya, dari warga maksudnya. Bu Diani udah daftar langsung dari koperasi akuarium Jakarta. Kemudian satu dari mewakili akademisi, ya, satu mewakili pemerintah, mungkin pemerintah daerah atau monggo silahkan. Kemudian yang lain adalah silahkan dari masyarakat pada umumnya. Monggo silahkan, saya buka sesi tanya jawab. Siapa yang pertama yang akan dari wakil yang akan bertanya dulu? Sebentar Bu. Satu Bu Diani, yang kedua siapa? Prof Bobi, 2 dari akademisi. Kemudian ada lagi yang dari sisi sini ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan? Oke, dari warga Kalicodi. Ada lagi? Dari sini dari praktisi Mas Wijang Wijanarko. Monggo silahkan, urut saja yang pertama Bu Diani, kemudian ke Prof Bobi, nanti tolong dari Bapak dari Code memperkenalkan diri, nama dan dari mana, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Willy. Izin Pak Wamen. Ingat ya Pak, teman demo kita. Izin Pak, mungkin yang sudah didengar tentang Kampung Susun Akuarium.
bangunannya vertikal, tapi kami huni dengan sistem swadaya dari warga untuk warga. Kami mandiri, tidak menerima subsidi untuk tidak menerima subsidi untuk bayar air, listrik, semuanya mandiri. Hanya saja nama Kampung Susun itu asing bagi kita semua. Mau minta, bukan minta saran, tapi minta disampaikan kepada Pak Presiden yang memang punya misi yang baik tentang 3 juta rumah, untuk dibuatkan peraturan tentang Kampung Susun. Walaupun kami tidak dikelola oleh UPRS, tidak menerima subsidi, tapi kami berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini kami belum jelas kepemilikannya, belum ada juga di nomenklatur koperasi perumahannya, untuk Bapak Wamen Koperasi. Kampung vertikal itu masih dianggap seperti rusunawa di luar sana, tapi tidak diperlakukan sama. Dan kami mohon banget untuk Pak Presiden membuat peraturan Kampung Susun. Kenapa kami bangga dengan Kampung Susun? Kami merasa marwah kampung itu luar biasa, Pak. Gotong royongnya, swadayanya, guyupnya. Jadi itu yang pengen kita jaga di Kampung Susun Akuarium dan di Kampung Susun lainnya. Jadi untuk Pak Menteri Perumahan mohon dibantu ke Pak Presiden tentang peraturan Kampung Susun. Buat Menteri Koperasi, mohon nomenklatur koperasi perumahan dipertimbangkan untuk tetap ada di Indonesia, karena kita masih punya hanya punya 5, cuman konsumen, produsen, dan jasa dan simpan pinjam. Mohon banget koperasi perumahan itu sebagai koperasi yang sendiri gitu, bukan cuman dicampur jasa bisa jadi mengelola dan lain sebagainya, tapi memang benar-benar koperasi perumahan. Dan mohon diperhatikan koperasi komunitas, Pak. Kalau Pak Wali tadi bilang koperasi merah putih, Pak Wali juga mohon dibantu, diperhatikan koperasi komunitas yang seperti Bu Ainun dan kami punya. Karena kami juga tidak disokong atau diberikan pinjaman langsung dari pemerintah, tapi kami berdaya. Setidaknya itu dipertimbangkan untuk jauh lebih maju lagi di koperasi komunitasnya. Untuk Pak Marco, selamat untuk koperasi flat mentengnya. Dan Bu Ainun, aku padamu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Diani, Ketua Koperasi Akuarium. Ya, ini yang 10% tadi, Pak. Jadi PR yang 10% disampaikan Bu Diani, untuk karena ini bersifat kebijakan baru yang mungkin itu bisa jadi acuan. Kami langsung ke yang lain dulu, nanti kita kumpulkan ya, Bapak-bapak. Silakan Prof. Bobi. Aku boleh tanya loh? Ya, silakan Prof. Marco, kamu tadi bilang udah berapa persen selesai? 90%, tak tambahi 5%. Nah. Enggak, maksudnya saya dari UGM, Pak. Ada Atmajaya, ada Duta Wacana, ada banyak teman-teman perguruan tinggi, tadi Pak Masjito Wareknya juga datang. Kalau perguruan tinggi seluruh Indonesia, khususnya Jogja, yang kuyung tambah 5%. Dan itu yang sudah kami lakukan. Pak Asto sudah tindak ke kampusnya waktu itu. Jadi kolaborasi dengan semua pihak, dengan kampus sudah nambahi 5% Pak Fahri, Pak Wamen. Jadi tambah lagi 5% lumayan. Saya yang ngegongi 3 hal, sudah disampaikan Pak Menteri. Semua itu ada isu mengenai right to housing. Hak atas kota, hak atas rumah. Dan orang mengatakan kalau itu adalah people's right, maka state obligation adalah tanggung jawab negara untuk menjamin hak rakyat. Dan Pak Fahri, Pak Wamen tadi kita saksikan sudah menunjukkan kepemihakan negara untuk bertanggung jawab mewadahi kebutuhan dan hak rakyat. Catat ya Mbak ya. Nah. Kedua, Pak Fahri juga hebat tuh, lulusan ekonomi ternyata hebat juga ya Pak Fahri ya. Karena di internet itu mengatakan 5 basic element in housing development, Pak. Tanah. Kalau tanahnya beres ya tanah. Nah, kedua ini Bu Ana itu PUPR. Building materials Pak Fahri ya. Kalau kita nggak punya akses ke building material yang bagus ya mungkin agak sulit ya. Tapi tanah saya kira penting. Ketiga labor, dan ini kolektif jawabannya ya. Tenaga kerja. Keempat baru skill, teknologi. Keempat, kelima baru uang.
Jadi Pak Fahri nggak boleh ngomong tentang uang Pak. Uang penting tapi nomor 5 Pak, yang penting tanah. Dan saya kira Pak Fahri sudah luar biasa, mungkin bekerja sama dengan Pak AHY untuk memastikan agar akses pada tanah itu terjamin. Kalau tidak agak sulit ya. Lalu ketiga adalah kolektif, sudah benar ya. Jadi housing as a right, tanah dan kolektif. 95%, 5%-nya tinggal go. Terima kasih. Luar biasa, matur nuwun Prof Bobi. Ya, silakan Bapak. Ya. Nama dan dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris, saya Ketua Forum Asasi Sungai Yogyakarta, juga dari Pemerti Kali Jodi, Ketua Gerakan Cinta Jodi. Yang pertama, Pak Hasto, Pak Wali Kota, Pak Wamen, jangan Pemerti. Hari Rabu pertama kali Bapak membuka Rabu Curhat, saya sowan ke Bapak. Saya keluh kesah tentang kali di Yogyakarta yang sudah seperti selokan Bapak. Sudah sangat sempit, kemudian juga kotor dan tidak bersahabat sama sekali untuk masyarakat di pinggir kali. Kemudian kita berharap Bapak kemudian bisa menormalisasi kali-kali tersebut sehingga lebih nampak indah, sehat, bisa diperdalam dan juga kemudian masyarakat juga bisa lebih sehat lagi. Terkait dengan perumahan di pinggir kali Bapak, ini sangat rentan sekali dengan banjir. Juga tata ruangnya yang juga belum maksimal dan juga masalah lingkungan, sanitasi dan sebagainya yang butuh perhatian dari Bapak-bapak semuanya. Kami berharap bahwa kemudian ada konsep M3K yang kami cetuskan waktu itu di depan Ngaso Dalem yang kemudian menjadi jargon kita, mundur munggah madep kali. Ini harapan kita bahwa kemudian sempadan sungai itu ada minimal 3 meter dari talut sehingga ambulan dan juga damkar bisa masuk. Nah, harapan kami pada Pak Wali Kota, Pak Wamen adalah konsistensi keberlanjutan dari program ini. Kami berharap tidak hanya sekarang, tapi kemudian di hari-hari yang lain kita berharap pemerintah ada hadir untuk kemudian bagaimana agar masyarakat di pinggir kali ini sejahtera. Bagaimana masyarakat ini bisa menikmati hidup yang layak walaupun dengan rumah yang sempit. Saya yakin Pak Wali Kota kalau menyusuri kali-kali di Kota Jakarta khususnya Jodi, air mata Bapak akan habis. Melihat penderitaan rakyat di pinggir kali, rumahnya sempit, penghasilannya hanya cukup untuk makan, besok pagi mau makan apa juga belum terbayang. Oleh karena itu berharap koperasi juga bisa menyentuh warga-warga sempadan kali. Kami punya koperasi KS31 Pak di Jatisharjo, di mana itu sudah cukup bagus dan kita berharap jangan ditinggalkan ketika ada muncul koperasi merah putih. Bermitra, bersinergi, kami berharap sekali lagi Bapak Wali Kota betul-betul normalisasi ke depan agar lebih memanusiakan sungai kita lestarikan dan air kita muliakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Aris. Nanti kita tunggu komentar berikutnya dari bapak-bapak narasumber. Yang terakhir mungkin dari Mas Wijang. Monggo silahkan Mas Wijang. Ada pendapat, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, Pak Wali Kota, Bang Marco, Mas Yuli, dan Bu Ainun yang saya hormati. Yang pertama saya mengucapkan selamat dan ikut senang begitu dengan berdirinya koperasi perumahan ini. Kenapa? Karena selama ini, saya lupa memperkenalkan, saya namanya Wijang, saya dari Koperasi Gria Mandiri Makmur. Kami sudah mendampingi untuk urusan perumahan ini sejak koperasinya berdiri di 2017 Bapak. Sebelum itu kami dalam bentuk yayasan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita memfasilitasi untuk perbaikan dapur, sumur bersih, kamar mandi dan teman-temannya. Kenapa? Karena kami tidak punya modal yang cukup besar Bapak. Nah, tetapi kemudian pada tahun 2017 dengan pertimbangan yayasan agak kesulitan untuk mengkoleks dana masyarakat, maka kita sekarang berkembang menjadi koperasi. Sejak 2017 kami juga sudah melayani. Sehingga kami sebetulnya sangat senang punya teman-teman koperasi baru. Aplaus untuk teman-teman koperasi ini. Saya mendukung Ibu yang dari Kampung Akuarium tadi Bapak, bahwa betul sekali kalau aturan koperasi yang ada itu masih ngomongin jasa, kemudian produk dan sebagainya. Tidak spesifik ngomong rumah. Karena rumah itu sebetulnya gabungin jasa, gabungin macam-macam itu Bapak. Bisa kita perhitungkan dengan adanya koperasi perumahan, orang bangun rumah itu bicara material, bicara SDM, bicara perputaran uangnya luar biasa. Nah, itulah kenapa kemudian kami, karena modalnya cukup kecil, kami memang tidak menuju kepada koperasi yang membangun rumah baru.
Tapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya rumah itu kayak mobil. Dipakai terus lama-lama rusak. Sekitar 10 tahun maksimum itu kalau tidak ada pemeliharaan, tambah lama tambah rusak. Nah, ketika rusak ini, maka tidak ada perbankan manapun Bapak ternyata yang mau mensupport. Data Susenas tahun 2022, dari data yang ada, ternyata 80% setiap tahun rumah itu dibangun oleh masyarakat sendiri, bukan oleh pemerintah dan bukan oleh developer, Bapak. Itu datanya Susenas. Dan repotnya dari 80% itu, karena tidak ada proses pendampingan dan kredit tadi untuk perbaikan rumah, maka 40% jatuh kepada kumuh dan slum area. Inilah maka kemudian kita memang berkontribusi, menginginkan berkontribusi bersama-sama untuk perbaikan rumah menjadi hal yang penting, tidak sekedar membangun rumah. Untuk itu mohon kami juga dapat arahan dan sebagainya, bimbingan sekali lagi supaya jaringan kerja koperasi perumahan ini bisa lebih luas lagi di Indonesia. Terakhir, di samping membangun rumahnya, menyiapkan dana modalnya Bapak Ibu sekalian, ternyata masih ada satu kebutuhan lagi. Para pendamping yang mau turun ke bawah untuk mendampingi teman-teman ini, supaya orang-orang kayak Mas Yuli, kayak Bang Marco dan sebagainya ini bisa tambah banyak lagi. Dan ini seperti yang Pak Bobi tadi sampaikan, ini kayaknya memang tanggung jawab pemerintah untuk bisa menciptakan para pendamping-pendamping perumahan, permukiman di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Ujang. Monggo saya lempar kembali kepada Bapak Ibu narasumber, mungkin dimulai dari Pak Wamen memberikan tanggapan secara keseluruhan atas beberapa input tadi. Silakan Pak Fahri, kemudian Pak Ferry. Terima kasih. Memang semuanya nanti memang harus bermuara pada regulasinya. Itu yang saya kritik, karena saya ini kerja di Senayan itu kira-kira 21 tahun. Dan 15 tahun sebagai anggota DPR, lalu 5 tahun sebagai pimpinan. Jadi memang mental saya itu mental oposisi, mental kritik gitu. Termasuk ketika sudah berada dalam pemerintahan, saya juga masih bisa mengkritik pemerintahan karena sudah agak lama sebagai oposan itu. Nah, kritik saya yang pertama memang regulasinya agak kacau. Lubangnya banyak. Persoalan hulu hilirnya tidak diatur dan ditegaskan secara baik, tumpang tindih dan lain-lain sebagainya. Soal tanah itu misalnya longgar sekali. Jadi waktu saya masuk ke kementerian saya tanya, apa hak kita terhadap tanah? Kepada eselon 1 saya tanya, tidak ada hak kita terhadap tanah. Jadi makanya Kementerian Perumahan itu menjadi kementerian yang nggak punya apa-apa sebenarnya. Karena kontrolnya terhadap tanah itu tidak ada. Sehingga dia tidak dinisbatkan dengan kemampuan untuk menata kota. Gitu loh. Polisi perumahan itu tidak ada kaitannya dengan penataan kota. Karena tadi itu tidak ada kendali terhadap, tidak ada otoritas terhadap tanah. Bahkan sebenarnya kita mengizinkan dan membiarkan prosesi ketika tanah itu betul-betul menjadi elemen spekulasi yang masif. Dan itu dilakukan, mohon maaf, oleh terutama para pengembang yang menurut saya nanti Bung Marco bisa cek itu. Dalam 20 tahun terakhir itu perusahaan developer tumbuh begitu hebat. Ya, mungkin sekitar 1000% yang dalam catatan yang saya baca. Tapi jumlah rumah yang dibangun itu flat. Sekitar 300.000. Dan itu pun setelah ada FLPP dan sebagainya gitu. Setelah saya baca apa motif dari perusahaan developer itu berdiri, spekulasi tanah. Karena di mindset mereka sekarang sudah timbul keyakinan bahwa menjadi spekulan tanah jauh lebih menguntungkan daripada membangun. Membangun itu untungnya kecil. Ya. Sering nunggak, apalagi suruh ngurus rumah rakyat. Tidak efektif. Ya. Ya saya sama kritiknya kepada BUMN. Kenapa Perumnas itu gesernya ke rumah premium, punya hotel, punya rumah mewah? Karena disuruh ngurus rakyat susah.
Apalagi kalau otoritas pengendali dan pengelola BUMN tiap hari ngomong ke BUMN-nya cari untung, cari untung, cari untung. BUMN-nya pasti ninggalkan rakyat. Kalau BUMN itu diintimidasi untuk cari untung, dia pasti ninggalkan rakyat. Mau bank, mau Perumnas, mau semuanya itulah. Geser itu. Kayak PP itu namanya apa? Pembangunan perumahan, tapi nggak ada rumah. Yang ada rumah premium. Punya hotel, punya apa yang mewah-mewah lah. Rakyat ditinggal. Gitu. Nah, lagi kita balik ke regulasi. Jadi memang nanti Ibu termasuk regulasi teknis tentang kampung susun dan semua inisiatif dan ikhtiar kita untuk merestore kembali kehidupan bangsa Indonesia yang benar. Kita nggak mau jadi bangsa lain. Kita nggak mau menjadi negara materialistik, bangsa materialistik. Kita mau jadi orang Indonesia, seperti orang Indonesia seharusnya. Dan itu kita mesti ikat dalam peraturan. Supaya tadi itu, jangan yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak tadi. Gitu. Supaya keadilan ada pada semuanya. Nah, itu pertama. Yang kedua memang tadi Pak Margo bilang juga, institusi penyelenggara itu eksekutornya nggak ada. Sebenarnya harapannya kalau BUMN itu fungsional sebagaimana niat para pendiri bangsa kita mendirikan BUMN, kalau kita baca ADART-nya Perumnas misalnya, itu misalnya lembaga off-taker itu Pak Margo, itu Perumnas harusnya seperti lembaga off-taker dia. Jadi BUMN itu harus dibagi dua. Ada BUMN yang tidak harus untung, ada BUMN yang boleh untung. Terutama kalau memang pasarnya gede. Kalau saya memberi contoh misalnya di Turki misalnya, itu di perumahan itu otoritasnya ada dua. Satu yang bernama TOKI itu, ini adalah social housing state owned company. Itu dia punya saham 49% dari lembaga yang namanya Emlak Konut. Ini yang prime property business. Tapi kedua-duanya ini ngontrol tanah, Pak. Karena tanah itu harus merupakan bagian dari instrumen negara untuk melakukan penataan pada kehidupan. Tidak saja aspek ekonominya, tapi yang lebih penting adalah keadilannya. Makanya kalau Bapak Presiden mengatakan, saya akan pakai pasal 33, saya akan pakai, itu maksudnya. Karena kalau sumber daya ini dikendalikan oleh segelintir orang, efeknya kemana-mana Pak, kepada politik, kepada hukum. Siapa yang menyogok pengadilan, siapa yang menyogok penegak hukum, itu orang-orang ini. Yang karena kontrolnya terhadap sumber daya terlalu kuat, lalu dia nggak mau kehilangan kontrol itu dengan cara, termasuk menyogok politisi. Kita bersyukur sekarang karena punya presiden yang agak mampu secara ekonomi Pak Margo. Sehingga nggak bisa disogok dari awal. Orang-orang yang tidak tersentuh ini akan kena sentuh. Jangan main-main lagi mereka. Dan karena punya presiden yang kebetulan alhamdulillahnya. Jadi kita nih janganlah kemana-mana kampanye. Wah dia orang sederhana, ya kan? Nggak punya uang, kena sogok. Nggak dia partainya yang disogok. Anaknya kena sogok. Tahu kan siapa? Nggak berani dia. Maksudnya kita bersyukur punya presiden yang relatif secara ekonomi kuat. Sehingga regulasinya bisa lebih benar gitu. Jadi Pak Ferry itu tugasnya itu mengembalikan jiwa perekonomian Indonesia, koperasi sebagai sokoguru seperti yang dimaksudkan oleh Bung Hatta tadi itu. Jadi satu regulasi, kedua lembaga pelaksana. Lembaga pelaksana koperasi harus berperan. Sebesar-besarnya koperasi harus terlibat. Ya, termasuk tadi itu soal tanah dan sebagainya. Kasihan kalau kita lihat, mohon maaf, kalau kita keliling ke daerah di Indonesia itu tanah habis Pak. Nggak usah di pusat kota ini, di desa tanah habis. Dan kalau kita dengar yang punya itu lagi. Kontrol terhadap tanah itu harus juga menjadi baik. Nah yang terakhir itu adalah, saya kira ini yang saya mau sampaikan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Mari kita imajinasikan bahwa ini ada keinginan kuat, keinginan baru yang kuat dari kita semua dan kita dipimpin oleh orang yang kemauannya juga kuat. Yang saya yakin karena umurnya relatif sudah lebih dari kita, beda umur Pak Prabowo dengan saya itu sekitar 20 tahun Pak. Dan ini mungkin adalah orang terakhir dalam kepemimpinan ini,
dari generasi yang harusnya 25 tahun yang lalu sudah memimpin. Yang begitu hadir, imajinasinya tentang negara sudah ada. Semua yang judul yang disampaikan beliau itu sudah ada dulu. Beliau tahun 96 itu bicara tentang revolusi putih. Sehingga waktu beliau menjadi presiden, beliau bilang makan bergizi gratis. Mimpinya tentang pengelolaan aset yang dipisahkan dari negara itu semua sudah ada. Diinspirasi oleh keluarganya dan oleh orang tuanya. Kita ini memiliki satu kemewahan yang harus dijaga Bapak Ibu sekalian. Maka kita mari betul-betul menggunakan ini sebagai momentum bagi kita untuk memperkuat rakyat. Rakyat tidak boleh dikalahkan oleh modal. Rakyat tidak boleh dikalahkan oleh materi. Rakyat harus kembali berdaya memegang kendali atas dirinya sendiri, dan itulah koperasi, dan dalam bidang perumahan itulah koperasi perumahan. Rakyat harus kembali mengendalikan rumah, bukan pengusaha properti atau developer, tapi kita sendiri melalui gerakan koperasi perumahan ini. Itu resolusi saya hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Ferry. Ya, pertama memang masalah tanah itu ada undang-undang pokok agraria itu tahun 60. Itu sebenarnya digagas untuk supaya tanah itu dikuasai rakyat. Jadi ini ada undang-undang setelah pergantian pemerintahan, ada undang-undang yang lahir berdasarkan sektor, ada lahir undang-undang kehutanan, undang-undang perindustrian, perkebunan dan lain sebagainya, membuat akhirnya tanah itu memang menjadi terbagi berdasarkan sektor-sektor itu. Termasuk juga kemudian ada proses industrialisasi yang menyebabkan tanah-tanah rakyat juga kemudian pindah, kemudian karena ada pengembang menggunakan lahan secara masif, kemudian juga lahan-lahan pertanian juga menjadi terkonversi jadi industri dan perumahan. Sekarang malah ada fenomena ini alih kepemilikan Pak Fahri, Pak Marco. Jadi kalau kita lihat di misalkan di contohnya di Jawa Barat itu di Kerawang, kalau kita lewat jalannya itu lewat Kerawang, pinggir kanan kirinya sawah. Kelihatannya seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi yang terjadi adalah alih kepemilikan. Jadi sebenarnya tanah atau sawah-sawah itu sudah bukan dimiliki oleh petani dari Kerawang, tapi oleh orang-orang dari Jakarta atau Bandung. Dan kemudian orang Kerawangnya kemudian yang tadinya menjadi pemilik lahan, malah sekarang menjadi buruh tani. Dan sekarang Kabupaten Kerawang itu yang dulunya adalah lumbung padi, beras, sekarang adalah kabupaten salah satu yang penerima raskin terbesar di Provinsi Jawa Barat. Jadi memang ada proses yang tadi disampaikan oleh Pak Fahri. Memang ada kekuasaan konglomerasi yang kemudian menguasai, memonopoli penguasaan tanah-tanah itu. Jadi sebenarnya ini terjadi juga di koperasi. Jadi tadi saya ingin merevisi sedikit tentang koperasi simpan pinjam. Kenapa di Indonesia ini banyak sekali koperasi simpan pinjam? Bukan senang simpan pinjam atau pinjam-pinjam Pak. Koperasi simpan pinjam itu adalah refleksi dan mekanisme koperasi bertahan dari kegiatan yang sektor produksi sekarang kalah oleh swasta, kalah oleh BUMN. Distribusi di sektor distribusi kalah, di sektor industri kalah. Yang bisa dilakukan oleh koperasi dalam rangka membangun mekanisme bertahan hidupnya adalah simpan pinjam. Nah, sekarang oleh Presiden tidak boleh lagi sekarang koperasi hanya simpan pinjam, tapi balik lagi kepada fungsinya, harus masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, dan juga membantu, bukan naskahnya itu bukan simpan pinjam, perkreditan. Dan Pak Sumitro dengan sangat baik menuliskan itu. Pak Margono juga waktu menjadi anggota Dewan Perancang Nasional itu, Depernas itu Dewan Perencanaan Nasional itu udah menuliskan tentang pola yang sangat teknokratis, bahwa yang harus dibangun pertama desanya dulu, kemudian industri, dan yang menjadi badan usahanya itu jelas-jelas disebutkan koperasi.
Nah ini yang kita sebenarnya sekarang sedang berjuang. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah exercise-nya Presiden untuk menggalikan itu. Misalkan sekarang Koperasi Desa Kelurahan itu salah satu kegiatannya adalah menyediakan apotek di desa. Selama ini masyarakat di pedesaan tidak bisa mendapatkan obat yang murah, fasilitas kesehatan yang memadai. Nah sekarang dengan Koperasi Desa Kelurahan ini diharapkan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini diharapkan bisa menyediakan obat-obat yang murah. Jadi nanti ada sambungannya nih Pak Marco, antara perumahan-perumahan yang dibangun oleh koperasi yang berbasis koperasi ini dengan penyediaan obat murah, fasilitas kesehatan murah, penyediaan harga kebutuhan pokok yang murah. Kemudian juga masyarakat, petani, pekebun, tanaman sayuran, peternak, nelayan itu bisa terserap oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dan kemudian diolah, diproses sehingga harganya tidak jatuh dan lain sebagainya. Di proses ini sebenarnya selama ini dikuasai oleh swasta. Mohon maaf, waktu liberalisasi Indonesia tunduk patuh kepada International Monetary Fund itu Pak Fahri, disitulah mulai liberalisasi itu dilakukan. Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, dan tetapi masalahnya pasar itu ada pelaku pasarnya. Pelaku pasar itu ada pelaku pasar besar, sedang, kecil. Nah pelaku pasar yang besar itulah yang mengalahkan, mendominasi lingkungan dan kemudian mengalahkan yang kecil-kecil. Terjadi juga di perumahan. Penguasaan tanah itu gambaran dari bagaimana pasar diserahkan kepada mekanisme pasar bebas itu. Nah sekarang nggak boleh lagi, Presiden ingin pasar diatur lagi, negara terlibat lagi, tidak boleh lagi negara tunduk-tunduk sama IMF-an. Sekarang negara hadir ngatur lagi supaya masyarakat bisa punya harga obat yang terjangkau, bisa punya pelayanan kebutuhan yang dasar yang juga bisa terjangkau dan murah, termasuk di perumahan. Saya setuju koperasi perumahan ini bisa diregulasi oleh kementerian untuk bisa dikembangkan menjadi koperasi yang spesifik perumahan. Jadi. Pak Ferry dan Pak Haris, saya dengar juga ini kelihatannya sekarang sedang proses revisi Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Perumahan. Iya, ini betul ya Pak? Nah ini mungkin bisa menjadi satu catatan di dalam itu, apakah boleh Pak? Iya, ini nanti kita jadikan catatan juga untuk memasukkan soal koperasi perumahan yang spesifik gitu. Jadi kita termasuk koperasi perumahan sekarang gini Bapak Ibu semuanya, Pak Fahri dan Bapak Ibu, ada 22 regulasi yang menghambat koperasi tidak boleh masuk sampai sekarang ini. Koperasi nggak boleh bikin rumah sakit, koperasi nggak boleh bikin perjalanan umroh dan haji, koperasi nggak boleh bikin bank, koperasi nggak boleh ini itu. Saya pikir sekarang bongkar itu semua, koperasi boleh masuk kemana-mana, termasuk juga ke koperasi perumahan. Nah ini masalahnya Pak. Jadi memang soal regulasi ini ada regulasi-regulasi yang memang tangan-tangan tidak terlihat menghambat peran badan usaha koperasi ini bisa bersaing dengan badan usaha swasta. Ketinggalan jauh Pak. Nah tetapi yang bisa mengatur ini memang negara harus hadir lagi. Ngatur supaya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Negara harus hadir. Mungkin itu jawabannya Mas. Terima kasih, luar biasa. Ini catatan kita semua ya tadi tentang undang-undang, mungkin kita bisa semuanya ikut mengawal nanti seperti apa. Mekanisme pengawalannya ini juga penting supaya apa yang disampaikan teman-teman tadi bisa menjadi satu proses bersamaan supaya nanti perubahannya jadi terjadi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Aris ke Pak Hasto mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan kawasan-kawasan yang di Jogja. Mungkin seperti apa Pak Hasto? Monggo Pak. Ya Pak Aris, terima kasih. Memang saya membuka open house setiap hari Rabu mulai jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau ada keluhan-keluhan monggo disampaikan saja. Yang penting bukan masalah utang piutang gitu ya, atau urusan pribadi. Nah, Pak Aris sudah nyampaikan ke saya untuk program munggah mundur madep kali. Saya belajar Pak dan saya sudah teliti masih ada 9 km di sepanjang Sungai Code, Winong dan Gajah Wong yang belum nyambung.
yang belum munggah mundur madep kali. Ini insya Allah Pak, saya diberi waktu 5 tahun amanah di Jogja, mudah-mudahan didukung oleh Pak Wamen 2 ini. Nanti insya Allah kita selesaikan untuk 9 km di pinggir Kali Jodi. Dan besok pagi insya Allah saya diterima Pak Dirjen dari Kementerian PU untuk membicarakan tentang normalisasi Kali Jodi. Besok jam 2 kami rapat di Kementerian PU untuk normalisasi Kali Jodi. Saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Aris tadi, filosofinya sangat tinggi, normalisasi sungai, kali dinormalkan, air dimuliakan. Ini saya catat Pak Aris ya. Dan terima kasih sekali tadi Bu Diani, yang kampung itu harus diangkat kalau menurut saya. Karena hari ini kalau kadang-kadang orang mindsetnya masih, kamu itu orang kampungan. Gitu. Seolah kampung itu seolah-olah direndahkan. Tapi kalau tadi seperti yang saya sampaikan Bu Diani, ada regulasi yang baik untuk kampung, karena di kota Jogja ini kampunglah yang kita kedepankan. Dan saya merasa kampung itu representasi bottom up dari masyarakat. Kalau negara itu hadir sampai di tengah kelurahan. Tapi begitu kampung itu adalah merepresentasi dari apa yang keinginkan oleh warga. Sehingga sebetulnya kampung eksistensi yang sangat besar bagi demokrasi untuk menampung usulan dari warga. Kampung, RT, dan RW. Saya kira ini penting sekali dan kami di Jogja tidak hanya merah putih yang 45 tapi ada 394 koperasi. Sehingga kami memang tidak hanya izin Pak Wamen, tidak hanya yang merah putih Pak, yang lainnya juga kita urus sesuai itu. Jadi semua ya harus ya, jadi memang tidak hanya merah putih ini, terima kasih. Dan tadi Prof. Bobi itu kami sudah kerjasama dengan perguruan tinggi, kami punya program One Village, One Sister University. Jadi 169 kampung ini didampingi oleh 169 perguruan tinggi di Yogyakarta. Dan Prof. Bobi tadi sudah membuatkan ya landscape untuk kampung-kampung di Yogyakarta, termasuk besok pagi Prof. Bobi tadi mengajak mahasiswa dari Thailand, dari Jepang, dari Amerika untuk datang ke Jogja untuk membuat landscape tentang sumbu filosofi bersama-sama. Saya kira Prof. Bobi tadi sudah pulang ya. Oh ya sudah pergi ya. Enggak apa-apa, tapi kami sudah kerjasama baik. Saya kira itu dari saya, terima kasih sekali. Dan Pak Wijang, mohon izin nanti kalau punya koperasi yang merehab perumahan, kami izin untuk bisa kerjasama untuk gotong royong bedah rumah yang setiap hari Minggu dengan dana 20 juta per rumah ini. Sebetulnya cocok dengan programnya Pak Fahri ya, dengan gotong royong tanpa APBD, tanpa APBN. Ya, terima kasih. Kami sudah punya cadangan 20 rumah yang siap dibangun oleh warga masyarakat, uangnya dari mereka sendiri. Yang kami 20 rumah itu insya Allah ya berarti 10 minggu ke depan selesai. Gitu. Ya Pak Wijang matur nuwun. Ya terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Wamen yang luar biasa hari ini memberikan semangat pada kami yang di Yogyakarta. Kami seperti siniram terto sewindu. Ya, jadi disiram air sewindu itu apa ya? Apa artinya? Jadi kami seperti diberikan rezeki yang banyak dan diberikan perlindungan yang besar. Kami ucapkan terima kasih atas nama masyarakat Kota Yogyakarta. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Mungkin yang terakhir ini sebelum kita tutup karena kelihatannya tadi sudah 90% bahkan ditambah Pak Prof. Bobi 95%, jadi kelihatannya sudah menjadi semakin kental, tapi saya ingin Pak Marco dan Mbak Ainun closing statement supaya kemudian ini menjadi 100 itu gimana itu, dengan memberikan harapan yang konkret kepada bapak-bapak yang ada di sini dan untuk kita semuanya. Silakan. Supaya konkret itu gimana sih? Terima kasih Mas Yuli. Seperti yang Pak Asto bilang, seperti tersiram air sewindu. Saya juga ngerasa kayak nyes Pak, benar-benarnya didukung cuaca yang sahdu. Sepertinya chemistry-nya seperti yang Pak Asto aturke jadi. Nah, kami berharap dengan bertemunya Bapak Fahri dan Bapak Ferry dan juga Bapak Wali Kota, harapan kami yang 5% itu akan kami wujudkan dengan semangat perencanaan dan semangat menabung biar bisa jadi 100%.
5%-nya saya ya. Saya kira tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Fahri dan Pak Ferry itu menyangkut memang keinginan perubahan yang besar dan ada hambatan-hambatan dari masa lalu yang memang berat gitu. Tapi saya pikir Pak Wamen, mari kita bersama-sama gitu. Antara para menteri-menteri baru, pemerintahan baru ini dengan rakyat, kasih tahu kita 22 itu apa, kita demo gitu kan, supaya dicabut gitu. Kalau saya dengar selintas tadi ini persoalannya bukan lagi bukan lagi bersaing yang fair, tapi menutup kemungkinan. Masa nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kenapa nggak sama-sama boleh? Ya kita bersaing dong, gitu kan. Nah, harapan keduanya berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan, keadaan kita ini krisis, Pak. Jadi perumahan itu bukan lagi menyangkut Bu Ainun dan kawan-kawannya dianggap miskin, atau dalam bahasa ekonominya desil 10, desil 9, tapi kita, desil 1 dan 3 lah kira-kira ya. Tetapi juga desil-desil lain itu kalau menurut penelitian kami bertahun-tahun ini makin kecil. Karena bahkan desil tertinggi 9-10 pun memerlukan bantuan. Nah tentu saja pemerintah perlu, saya tentu saja sependapat, yang harus mendapat bantuan paling banyak tentu saja yang paling rendah. Tapi di mana memungkinkan sebetulnya kalau kita, kan sumber daya pemerintah itu kan bukan hanya uang toh. Uang tentu saja kita bisa bagikan paling banyak kepada yang paling membutuhkan. Tapi kalau kita dikasih kebebasan bahwa koperasi itu mudah dan seterusnya, itu mungkin kelas menengah juga akan mendapat kesempatan untuk bergerak seperti yang kami sudah mulai di Rembang 11, tapi juga di Rembang 11 itu kami perlu dana 10% juga Pak. Kita nggak gambaran indah seperti yang sekarang lagi diliput, kita kekurangan dana 10%, dan itu kita membuka pinjaman dari berbagai teman. Nah itu untungnya cari teman. Tapi saya yakin sekarang ada 60 yang mendaftar, ada 5-6 pemilik lahan yang memerlukan bantuan kemudahan dalam bentuk kredit mudah dan seterusnya, juga kepengurusan. Nah kita di Jakarta itu kan mendapat kemudahan karena Pergub 31 tahun 2022 yang memungkinkan pembangunan 4 lantai dengan kategori khusus yang disebutnya rumah flat. Itu kategori khusus. Nah mungkin seluruh kota itu perlu mempunyai tata ruang yang mendukung itu. Nah ini saya kira harapannya itu Kementerian Perumahan dan Koperasi, karena mendukung pembangunan bukan hanya oleh pengembang, tapi pembangunan oleh siapa saja bersama-sama, itu mungkin perlu mendorong ke kota-kota dan mencari tahu kota-kota perlu bantuan apa Pak. Terima kasih Pak. Semoga ini 100% udah ya. Oke, terima kasih Pak Marco, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua bahwa ini yang sebenarnya kita harapkan tadi, bahwa sore ini kita berkumpul ini karena gotong royong. Gotong royong dalam arti sempit ya membangun rumah di kampung, tetapi gotong royong dalam arti luas ini vertikal, horizontal, dari pusat sampai daerah, bahkan sampai masyarakat yang di pinggir kali kita akan bergotong royong. Ini bukti bahwa kita di sini masih bisa gotong royong, dan kita akan tetap terus merawat gotong royong, dan mungkin ini yang akan kita tutup pada sore hari ini. Tadi ada harapan-harapan yang dari beliau bapak-bapak yang dari pusat, ini kelihatannya sudah 90%, dan saya tadi dibisikin kalau yang 90% itu sudah akan ditandatangani, akan dilaksanakan. Nah ini kita sekarang menyaksikan penandatanganan Bapak Wamen Kop dan Wamen PKP, disaksikan kita semuanya ini sebagai tanda bahwa kalau yang di atas ini sudah selesai, yang di bawah akan selesai.